Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa merasakan nikmatnya, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan-amalan yang masih bisa kita lakukan, dengan sekuat tenaga kita masih bisa belajar atau mengkaji kajian agama, tentunya dengan agama Islam. Rahimakumullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah orang-orang mendekatkan diri padaku dengan melaksanakan apa yang kuwajibkan pada mereka, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri padaku dengan amal-amal sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, maka aku menjadi telinganya yang mendengar, matanya yang melihat, lidahnya yang berbicara, tangannya yang memegang, dan kakinya yang berjalan. Ketahuilah bahwa perintah Allah ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib merupakan hal pokok, dan dia adalah modal perdagangan yang dengannya bisa selamat, sehingga yang sunnah merupakan laba yang dengannya kita bisa meraih derajat mulia. Engkau tidak akan dapat menegakkan perintah Allah kecuali dengan senantiasa mengawasi hati dan anggota badanmu pada setiap waktu dan pada setiap tarikan nafasmu, dari pagi hingga sore. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menangkap isi hatimu, mengawasi lahir dan batinmu, mengetahui semua lintasan pikiranmu, langkah-langkahmu, serta diam dan gerakmu saat bergaul dan menyendiri. Engkau sedang berada di hadapannya. Tidak ada yang diam dan tidak ada yang bergerak, melainkan semuanya diketahui oleh penguasa langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui hianatnya mata dan apa yang disembunyikan hati. Dia maha mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi. Oleh karena itu, hendaklah engkau berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan adab seorang hamba yang hina dan berdosa di hadapannya. Berusahalah agar Allah tidak melihatmu sedang melakukan sesuatu yang dilarang dan tidak melaksanakan apa-apa yang diperintah. Hal itu hanya bisa terwujud jika engkau bisa membagi waktu dan mengatur dirimu dari pagi hingga petang. Jagalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepadamu sejak dari bangun tidur hingga engkau kembali ke pembaringan. Ketahuilah, hai saudaraku, bahwa kita hidup di dunia hanya sementara, hanya sekedar berkunjung, tidak lebih dari itu. Dan yang langgeng di akhirat nanti, kelak kita akan selamanya hidup. Untuk itu, ingatlah akan kematian, sebagaimana Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Beliau bersabda, "Hai anak-anakku,
Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Demikian itu karena keteguhan mereka dan kecintaan mereka kepada agama ini. Mereka tetap berpegang teguh kepadanya hingga meninggal dunia. Dan bahkan sebelum itu, mereka mewasiatkan kepada anak-anaknya agar berpegang teguh kepada agama ini sesudah mereka. Artinya, berbuat baiklah selama kalian hidup, dan berpegang teguhlah kalian kepada agama ini, agar kalian diberi rezeki wafat dengan berpegang teguh padanya. Karena sesungguhnya manusia itu biasanya meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama yang dijalani, dan kelak dibangkitkan berdasarkan agama yang ia bawa. Sesungguhnya Allah memberlakukan kebiasaan bahwa barang siapa yang mempunyai tujuan baik, maka dia akan menuntunnya ke arah kebaikan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Yang arti, Allah tidak membebani seseorang dan karena sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakan. Dan mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikul. Terimalah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah menolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum fasik. Dengan kata lain, seseorang tidak dibebani melainkan sebatas kesanggupannya dalam beribadah dan beramal. Hal ini merupakan salah satu dari lemah lembutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya dan kasih sayangnya kepada mereka serta kebaikannya kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah, dan jika kalian melahirkan apa yang ada di dalam hati kalian atau kalian menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kalian tentang perbuatan itu. Yakni sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun melakukan perhitungan hisab dan menanyai, tetapi tidak menyiksa kecuali terhadap hal-hal yang orang yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk menolak. Apapun terhadap hal orang yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan untuk menolaknya, seperti bisikan hati, maka manusia tidak dibebaninya dan benci terhadap bisikan yang jahat termasuk ini. Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 3, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa yang menghendakinya pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia ini. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Tidak ada doa mereka selain ucapan Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana
Wangsul alal qawmil kafirin. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ingatlah saudara muslim, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.